Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Your welcome ladies and gentlemen to Bidakara Hotel, South Jakarta. Mohon perhatian untuk petunjuk keselamatan selama Anda berada di gedung ini. Your attention please for safety procedure during you are in this building. Saat ini Anda berada di Auditorium Bidakara, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Right now, you are in Auditorium Bidakara, Bidakara Hotel, South Jakarta. Di gedung ini terdapat satu jalan keluar yang terletak sebelah selatan. In this room, there is one emergency exit together on the south. Terdapat dua toilet yang terletak sebelah selatan. There are two toilets together on the south. Ruangan ini juga dilengkapi dengan 6 alat api ringan yang diletakkan di setiap sudut ruangan. In this room, also equipped with 6 fire extinguisher put on every corner in this room. Apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi, yang pertama, jangan panik. Segera keluar dengan berjalan secara cepat, tidak diatur lagi, dengan sedikit berduduk, tangan berada di dalam kepala Anda, dan mengikuti tubuh terdekat, yaitu di halaman depan gedung ini. In the event of the week, first, don't panic. Let's get far from this building. While we fast, not berani, we shall hit cover by your hand and go to the central point. Look at in front of this building. Apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, segera ambil alat terdekat dan lakukanlah pemadaman. In the event of fire, grab the fire extinguisher and extinguish the fire. Apabila api semakin membesar dan kebakaran tidak dapat dikendalikan, segera ambil tisu, basahi dengan air, lalu gunakan untuk menutup hidung dan mulut Anda, bernafaslah seperti biasa, dan menuju titik kumpul terdekat, yaitu di halaman depan gedung ini. If the fire gets large and uncontrolled, grab tissue, water it, as the from the nose, breathe normally, and go to the central point. Look at in front of this building. Mintalah bantuan untuk proses pemadaman dan evakuasi secara keseluruhan dengan menghubungi 021 2 5 0 3 1 9 7 4. Ask for help for extinguish the fire and overall evacuation by call 0 2 1 2 5 0 3 1 9 7 4. Apabila Anda mendengar bunyi, itu merupakan suatu adanya keadaan darurat. If you feel that is in our emergency situation, perlu Anda ketahui bahwa saat ini kami tidak sedang melaksanakan latihan keadaan darurat. For you must know, right now we are not doing emergency training. Mohon ikuti petunjuk keselamatan yang telah disampaikan. Please follow the safety procedure that has been delivered. Tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Keep obeying protocols, keep your distance, wash your hand, wear mask,
avoid crowds, and limit mobility. Sekian video keselamatan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan melindungi kita semua. That's all for safety procedure. Thank you for attention. Have a good activity. My good class. Yes all. Sebelum mengakhiri sesi safety induction kali ini, kami memiliki jadwal safety. Apabila saya mengatakan safety, maka para hadirin semua menjawab yes, yes, yes. Dan apabila saya mengatakan accident, maka para hadirin semua menjawab no, no, no. Mari kita coba. Safety, yes, yes, yes. Safety, yes, yes, yes. Accident, no, no, no. Accident, no, no, no. Atas perhatian para hadirin semua, kami ucapkan terima kasih. Baik, hadirin berikan aplaus yang meriah. Terima kasih kepada tim ITPB, Institut Teknologi Petroleum Balongan. Terima kasih untuk safety induction-nya. Tutup formasi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Menteri Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar PSI yang diwakilkan oleh Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, Ibu Profesor Dr. Insinyur Winarti G. Mamarfa MS. Kepadanya kami silakan. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa dampak daripada COVID alhamdulillah kita bisa atasi. Tetapi masalah perubahan iklim bila kita tidak antisipasi dari sekarang, maka itu akan lebih berbahaya dari kita. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu yang mendapatkan penghargaan, kita berharap bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu menjadi poin penting khususnya dalam penerimaan dan pemberian penghargaan ini. Kami juga ingin meningkatkan upaya-upaya penurunan emisi dalam kerangka pengendalian perubahan iklim adalah melalui mitigasi dan adaptasi. Berikan lingkungan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekali lagi hari berbahagia, berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semua tercinta tersayang. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dikumpulkan kembali dalam rahmat dan karunia-Nya. Izinkanlah saya mengutip, kebetulan seperti juga tadi Bunda Dewi Motif pembimbing saya, beragama Islam, saya pun akan, karena saya juga beragama Islam, saya akan mengutip
indah dari ajaran kita. Quran surat Fatir surat 35 ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Acara ini sesungguhnya saya beranikan saya buat atas dukungan semua sahabat saya di sini dalam rangka menjalankan perniagaan yang tidak pernah rugi. Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bunda Dr. Sri Puspa Dewi Motik Pramono, Master Science, yang telah senantiasa memberi kekuatan kepada saya untuk maju terus, pantang mundur, ora et labora. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang luar biasa atas sambutan dari Ibu Menteri, Ibu Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, Master of Science, yang alhamdulillah diwakilkan kehadirannya oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Winarni D. Monowarfa, Master of Science, sebagai staf ahli Menteri KLHK di bidang energi. Juga saya ucapkan kepada para panelis dan narasumber hari ini yang datang, sahabat saya dari sejak zaman Kumpeni, Mas Pramu Risanto SE CPA MM, dan juga para panelis Bapak Anto Suroto selaku Ketua Founder dari Skano TV dan Apiki. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para panelis dan narasumber Ibu Dr. Insinyur Haja Hanifah Handayani, Master Teknik, Rektor dari Institut Teknologi Petroleum Balongan, Ibu Vera Feryanti Riau yang hari ini cantik sekali didampingi oleh suami tercinta. Beliau adalah guru saya di bidang direct distribution. Saya juga mengucapkan selamat kepada sahabat saya yang selalu 24/7 kita jalan bareng bersama istri tercinta Bapak Insinyur Nazir Danwarta MM MBA, dan sahabat couple saya yang kayaknya tidur aja tak terpisah itu Pak Chandra, Mas Chandra Widyatmo Kusherdoyo, juga GM saya Pak Roy Stanani, terima kasih sudah hadir, dan juga sahabat saya sejak zaman dahulu kala Pak Frans Budi Pranata, The Interconnection CEO. Bapak, terima kasih karena sudah selalu menunjukkan kinerja menyambung para CEO untuk senantiasa bisa bersinergi. Saya sangat bersyukur juga hari ini kita memiliki begitu banyak sponsor, walaupun jujur ini adalah awards pertama saya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE FPP PhD. Boleh hadirin semua berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak Rashid Baswedan yang telah hadir. Pak Heru dari Badan Wakaf Al-Quran, ada Mas Iwan dari sahabat saya Sensei Iwan, ada sahabat saya Ustadz Ghazali dari Manasik Tour and Travel, ada sahabat saya juga bunda-bunda sekalian. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Santi Niasipan yang telah memberikan kata sambutan. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE FPP PhD. Berikan aplaus yang meriah hadirin.
Rohani Malsa Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PSI telah hadir dalam acara The Great Indonesian CEO Award 2023. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasihat Wise Women Bu Puspa Dewi Moktik Pramono, yang saya hormati, Ketua sekaligus founder Wise Women, Wise Leader Ibu Santi Niasipan, yang saya hormati staf ahli Menteri KLHK Ibu Dr. Winarti, dan seluruh tamu-tamu hormatan yang pada siang hari ini sama-sama hadir di Bidara Convention Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucapkan selamat bahwa Wise Leader, Wise Woman pada siang hari ini menyelenggarakan sebuah kegiatan yang punya kontribusi insyaallah dirasakan oleh semua yang hadir di sini. Di sini kita lihat bagaimana para pemimpin memikirkan strategi untuk menghadapi kondisi pasca pandemi. Selamat kepada Wise Leaders. Boleh kita beri tepuk tangan. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas undangan, dan saya beberapa waktu yang lalu mendapat kabar Bu Nini waktu itu. Saya sampaikan terima kasih, tapi kami belum berani mengkonfirmasi. Prinsipnya gitu, Bos. Lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Kalau mendadak batal itu malah nggak enak jadinya. Tapi kami sudah sampaikan insya Allah hadir, tapi konfirmasi nanti menyusul. Kebetulan hari-hari belakangan ini jadwal kami seringkali tak bisa diprediksi dengan mudah. Leadership ini seperti sepatu, tidak bisa dipakai sendirian. Leadership ini ada pasangannya, namanya followership. There is no leader without follower. Kadang-kadang kita over glorifying leadership, lupa dengan kenyataan bahwa seseorang bisa menjadi leader, syaratnya hanya satu, punya pengikut. Tidak punya pengikut tak bisa dibilang leader. Bilang disebut pejabat bisa, tapi disebut leader bukan. Leader itu syaratnya hanya satu, ada yang mengikuti secara sukarela, mengikuti kata-katanya, mengikuti pikirannya, mengikuti perbuatannya secara sukarela. That's leadership. Dan ketika kita menyebut kata leadership, sebetulnya ada satu kata yang tak terungkap, namanya followership. Maka tidak mudah untuk direpresentasikan. Sementara leaders biasanya jumlahnya sedikit, maka lebih mudah direpresentasikan. Mudah-mudahan wise leader dan wise woman, leaders yang dibicarakan di sini, akan selalu memasukkan unsur followership. Jadi saya ingin sampaikan selamat, dan mudah-mudahan tukar pikiran, ingin sampaikan support, mudah-mudahan acara berlangsung dengan sukses, lancar, dan izinkan kami meneruskan kegiatan yang sudah terlanjur berkomitmen juga. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan perjumpaan terakhir, suatu saat nanti kita akan berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Beliau mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Ibu Leader sebagai Bapak Presiden Gubernur Indonesia. Untuk mulai itu saya pikir lebih baik kita langsung pada para
pembicara yang ada di sekitar ini untuk bisa memberikan masukan-masukannya, ilmu-ilmunya pada kita sekalian, yang semoga ini bisa memberikan sesuatu yang baru buat kita dan bisa membuat kita bisa lebih giat lagi bagaimana menghadapi situasi setelah pandemi. Ya, kita semua mengalami betul ketika pandemi tidak bisa berbuat apa-apa, lalu lintas paling enak kita lihat sepi, tapi sekarang Masya Allah ada di mana-mana semuanya pada macet. Tapi itulah dampak dari setelah Corona berakhir, maka itu suatu dampak yang harus kita terima dan mudah-mudahan dengan ini menggeliat semua usaha yang akan kita lakukan ke depan. Siapa dulu yang mau saya kasih kesempatan? Mungkin Pak Anton dulu yang paling ganteng di sini. Jadi saya minta tolong 10 menit waktunya untuk memberikan informasi-informasinya kepada kita sekalian. Pak Anton, silakan. Nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore buat kita semuanya. Sehat, sukses buat kita semuanya. Alhamdulillah, saya sangat kagum dan mengucapkan selamat khususnya untuk agenda kita, Ibu Dr. Anda Haja Santi, dari mulai kakinya melangkah sampai detik ini sangat sukses luar biasa. Saya dapat tugas tiba-tiba dari malam diminta, biasanya saya ngomongin tentang UMKM karena saya itu UMKM usaha kecil kurang modal, maksudnya begitu. Jadi adalah menyikapi strategi di masa pasca pandemi. Mungkin termasuk saya ini orang tiban bulan. Pandemi ini merupakan suatu keberuntungan buat saya. Karena usaha saya itu bahan baku diesel yang orang dibuang, alhamdulillah kita ekspor. Bahan baku kerang hijau itu yang dibuang kita ekspor. Jadi saya tuh nggak banyak mikir. Kalau ditanya Panto, bagaimana sih nyikapinya tuh pasca pandemi? Saya nggak pernah mikir itu, gitu. Jadi saya berpikir satu, reasonable. Yang kedua, pengaturan cash flow. Yang ketiga, stoknya itu jelas. Yang keempat, gudangnya itu jelas. Yang kelima, pemberdayaan. Kelima ini pemberdayaan ini sangat penting buat usaha saya. Yang keenam ini adalah digital. Jadi kita harus segera masuk digitalisasi. Yang keenam ini kita di zaman kolonial jangan sok-sok hebat. Karena zaman milenial, jadi semua kita hijrahkan ke anak muda semua. Jadi kebetulan kita ini 99% usaha kita ekspor. Dan semua itu menyangkut tadi Nyun Sewu itu Ibu dan lingkungan hidup, Menteri Kehutanan. Usaha saya satu untuk kulit buaya populer. Yang kedua tentang lingkungan hidup. Semua itu limbah-limbah yang kita ini. Yang ketiga kita untuk pemberdayaan desa-desa. Jadi alhamdulillah kita happy aja daripada mikirin pandemi itu stres. Jadi kita grow up. Kebetulan kita grow up. Bagaimana dengan orang-orang kerja? Orang-orang kerja itu bebas di depan kita. Ngumpulin minyak itu bebas. Kita ngambil itu pakai bukan istilahnya itu pengepul. Ya kita jemput itu pakai pengepul per satu kontainer. Jadi kita ada 5 cabang: Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Jakarta. Wise kepada orang lain yang bisa menjalankan terhadap program-program yang bisa bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Mas. Luar biasa. Ini Bu Profesor Unami ini nanti akan naik PPLI dengan limbah ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengomentari apa yang disampaikan, saya beri kesempatan Bu Ineke ya untuk memberikan dan terima kasih. Tadi Pak Anto luar biasa, cuma 6 menit. Silakan. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Puji syukur kita bisa kumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat semua. Terima kasih saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Dewi Motik dan Ibu Ketua Ibu Santi Mia.
Terima kasih. Kesempatan ini saya sebagai petugas kesehatan di saat pandemi, waktu itu apa yang saya bisa sumbangsi sebagai warga negara Indonesia. Saya cinta Indonesia. Lalu kami membuat gagasan gimana setiap RT RW itu kita kerahkan, kita cari semua tenaga untuk nakesnya, ya. Dan waktu itu kami juga mengadakan penelitian bagaimana caranya ini antara ada dan tiada si corona ini, ya, tidak nampak. Mengadakan penelitian, akhirnya jadilah program PSBB dan PPKM. Dan ketua kami di tim Bamak, Pak Agus Susanto, itu terus mengadakan penelitian kesehatan hingga saat ini. Kami semua waktu itu dipanggil oleh staf dari kementerian dan juga dari kepresidenan untuk diminta sumbangsihnya apa yang ada ide-ide dari kami, ya. Lalu kita bekerja keras, tidak ada hari tidak bekerja di saat pandemi. Yang lain tiara di rumah, tetapi kami semua terus bekerja. Saya hanya minta satu sama Tuhan, berikan kesehatan yang baik, ya. Karena saya ingin melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia. Saya tidak kena COVID, saya bersyukur. Ya, padahal saya menghadapi di depan mata saya itu tergeletak. Itu luar biasa pada saat itu kita mengadakan peperangan. Walaupun tidak punya nama, tidak apa-apa, tetapi saya bisa memberikan sumbangsi untuk bangsa Indonesia dengan baik. Oke, setelah bicara ketiga, gue juga cuma 5 menit. Luar biasa. Saya nggak tahu di sebelah kiri saya mau 3 menit atau 10 menit. Tapi waktunya 10 menit. Silakan kepada Bu Rektor, owner dan rektor. Pantesan besar seperti ini kan, owner dan rektor. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada khususnya kakak kita, Kak Santi, yang telah memberikan kesempatan saya bicara di sini. Memang pada saat COVID-19 2021 sampai 22 masa COVID, banyak sekali yang terkena dampak terhadap COVID tersebut. Bapak beruntung sekali, justru malah Bapak banyak orderan, benar-benar beruntung sekali. Karena di sisi lain, orang-orang ini banyak sekali terpuruk. Banyak sekali orang-orang di PHK pada saat COVID kemarin, sehingga banyak sekali yang menganggur, dan juga daya beli masyarakat juga turun, investasi juga turun saat itu, dan memang kita merasakan, termasuk saya di dunia pendidikan. Tetapi sesungguhnya ada segi positifnya. Kalau kita tidak dipaksakan, kita tidak tersacu, kita tidak bisa mengenal dunia lain dengan cepat. Dengan adanya pandemi, kita dipaksakan dengan harus berusaha bagaimana usaha kita tetap maju dengan digitalisasi. Yang biasanya kita bertemu secara offline, kita harus bisa bertemu secara online. Kita dipaksa. Saya mendengar bahwa sebenarnya harusnya digitalisasi itu bisa di 2050. Nah, dipaksakan di 2020. Dipaksakan. Memang dipaksakan sehingga kita semua kaget dan seperti berada di tiba-tiba mati dalam semuanya. Nah, disitulah peran dari seorang pemimpin bagaimana menenangkan semua keadaan. Bagaimanapun juga semua kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Tinggal kita bagaimana berusaha tetap berinovasi,
dan tetap bertahan dan tangguh dengan itu. Dan itulah peran daripada komunikasi pimpinan terhadap bawahan, komunikasi pimpinan terhadap kiri kanannya supaya tetap bisa maju terus perusahaannya. Mungkin seperti Bapak yang katakan tadi juga, itu merupakan suatu kerja keras. Saat pandemi ada kesempatan bisa maju. Itulah sebagai pemimpin harus bisa memanfaatkan kesempatan dan juga bisa menenangkan. Sehingga apapun kondisinya itu kita tetap bisa survive. Terima kasih. Ya, jadi saya kasih satu termin untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu yang menanyakan dulu siapa yang bertanya. Ada yang bertanya? Sudah mengerti semua mungkin ya? 1, Bapak, silakan. Ada lagi? 2, ada lagi? 2, 3, 4. Kayak lelang aja. 1, 2, siapa lagi? 2 dulu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mahasiswa yang mau tanya juga apa-apa. Kepada rektornya nggak apa-apa. Kesempatan hanya ke rektornya. Ada lagi yang bertanya? Bapak yang tujuh, mohon maaf, silakan bertanya. Mau di depan, panitia bisa dibantu mic-nya. 3, oke, ada 3. Saya ingin bertanya terkait masalah tentang ekonomi makro. Pada siapa mau? Ya, mungkin nanti mewakili semuanya. Oke, semuanya. Kalau mau bicara, silakan. Ini 2023, ini adalah tahun tantangan bagi bangsa Indonesia terkait masalah ekonomi, terutama masalah pangan. Ini sudah menjadi rahasia situasi kondisi terkait masalah pangan. Ini para pengamat ekonomi makro maupun mikro, bahkan para intelijen, ini adalah tahun-tahun penentuan bangsa kita, baik itu di barat, timur, bahkan di bangsa kita sendiri. Saya menarik tadi terkait masalah UMKM, di mana dari Bapak ya, terkait masalah ekspor. Kita lihat situasi kondisi bangsa. Kalau bicara masalah ekspor, ini terkait masalah tentang laut selatan, ya. Begitu juga dengan udara. Ini situasi kalau pandangan saya ketika saya mempelajari tentang hal tersebut, ini saya berani mengatakan situasi ini sudah situasi lebih parah daripada tahun 94. Ya, kenapa saya katakan seperti demikian? Ya. Ini kan banyak hal informasi yang ditutupi oleh penguasa terkait masalah. Kita lihat 2022 kemarin APBN kita, ya, itu kurang lebih 3.596 triliun. Sedangkan belanja negara kita lebih, jadi ada divisi kurang lebih 596 triliun. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya terkait menghadapi persoalan ini, bagaimana kita untuk menutupi hutang plus cicilan dan bunga? Ya, sementara kita semua tahu 90% yang kita sudah dikuasai oleh asing. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Nah, bagaimana gitu pertanyaan saya ketika masalah ekonomi mikro, khususnya masalah ekspor, untuk menutupi kondisi situasi seperti ini? Dan dari mana saja? Terima kasih Pak. Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara UMKM, kita bicara ekonomi mikro dulu, Pak. Supaya kita lebih jelas. Kenapa saya survive? Alhamdulillah 1998 saya menang 3 rumah di Cempaka Putih, Pak. Rumah murah mahal, Pak. Karena apa? Karena bersyukurnya itu negara lain yang aman, negara kita bakar-bakaran. Itu keuntungan waktu itu produk saya ekspor, berbuaya maupun bulan. Yang sekarang Pak, jadi kita usah ini mohon maaf Pak. Ini anggap saja saya bicara sekelas UMKM Pak. Saya nggak pernah berpikir seperti Bapak. Mau negara punya utang, mau negara punya tanggungan, realitanya ekonominya begitu Pak. Yang kita tanya itu ekonomi kita Pak. Ekonomi kita. Jangan Bapak pikir itu negara. Jadi kalau negara kita tanya pikiran ini begitu, Bapak nggak akan bergerak dan Bapak nggak akan ekspor. Sebagai
20 ton Pak. 20 ton kerang hijau itu Bapak. Kalau dia itu minggu lalu saya kasih mesin, saya tampung, saya ekspor. Easy Pak. Tergantung pertanyaan seperti itu tadi. Kita pandemi aja makan kalau nggak mati aja syukur. Lah ngapain kita pengen mati Pak? Pengen itu hidup aja. Seperti Pak Anto ini. Pak Anto ini nggak pernah berpikir saya punya 4 perusahaan. Alhamdulillah 2 mati 2 hidup. Jadi pikiran itu harus ada. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua di UMKM. Gampang kok searching di Google itu AMTO spasi SURUTO itu manusia sudah gila. Maka saya alhamdulillah terobosan UMKM kita yang mudah aja Pak. Jangan pikir mau utang bank jadi riba, mau ini jadi ini. Yang penting itu ekonomi kita tuh bisa survive. Jadi jangan terlalu kita, bukan saya nggak menghargai buat teman-teman bapak-bapak yang artinya itu berpikir tentang negara, itu biarlah urusan negara itu. Karena ada menteri segala macam. Kita pikir itu bagaimana usaha kita sebagai UMKM survival. Kita survive. Jadi bagaimana kita cari tim atau teman atau link yang sudah pernah menangani produk ekspor seperti Juragan Karpet itu sahabat kita, itu boleh kita deketin, nggak apa-apa itu. Kita akan tingkatkan dana pendidikan itu dipakai dengan benar karena banyak yang nganggur, ya. Lalu diberikan beasiswa untuk program KIPK dan KIPK dan kok jadi blank nih? Ngopi dulu, ngopi. PIK untuk mahasiswa S1 dan S2 dan LPDP blank. Padahal maksudnya ini kelelahan otak, ya. Bapak Ibu, ada 4 kebutuhan otak, ya, apa aja? Oksigen, Tuhan kasih hidup dengan bebas. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tertinggi, walaupun orang itu pintar, S1, S2, S3, kalau tidak ada firman Allah, tidak ada firman Tuhan, maka dia kurang berakhlak. Yang ketiga, makanan yang baik. Tuhan berikan hikmat untuk memilih makanan yang baik. Jangan asal makan. Kalau kita mau jadi berkat untuk Indonesia, kita bisa stres kalau kita tidak beriman. Ini terus terang saja karena banyak sekali statement yang bisa membuat kita makin stres sebagai masyarakat. Tetapi kita sebagai leader, kita tidak boleh untuk stres apapun kondisinya. Kita melihat bahwa kalau masalah tadi bagaimana membayar utang negara itu bukan porsi daripada kita. Kita kan bayar pajak. Yang mengatur bagian keuangan mempersilahkan itu. Jadi kita tidak akan membicarakan masalah bagaimana bayarnya. Nah, yang kita harus survive adalah diri kita. Bagaimana usaha kita bisa survive terhadap kondisi pandemi. Walaupun sekarang ada yang mengatakan bahwa ini ada resesi karena Ukraina, perang dengan Rusia, Ukraina dan sebagainya, biarlah Ukraina. Kita kan Indonesia, beda di sini, jadi nggak usah mikirin Ukraina. Kita berpikir kita bagaimana bisa survive. Kita tenangkan semua anak buah kita. Kita tenangkan diri kita. Kita berinovasi, usaha apa yang bisa dibuka, peluang apa yang seperti Bapak katakan itu dari lima, kata Bapak diskusi, ya itu kan semua di luar dugaan kita. Nah, ini adalah peluang kita tercapai. Jangan berpikir bagaimana membayar utang negara. Sekarang berpikir kita masing-masing harus bisa survive. Kemudian, nah, kalau kita bisa survive, insya Allah negara kita tidak akan bubar. Tenang saja Pak.
kita menenangkan staf kita bahwa kita harus bisa berinovasi peluang apa yang kita saat dari semua situasi. Terima kasih. Terima kasih. Kalau mau males ya nggak ada apa, tapi kalau mau buat apa banyak sekali. Kita negara kita sebesar Eropa, sejuta kali yang jaga kata palu gada. Apa lu minta ada, tapi kamu harus berkarya. Anak saya ada pendidikan di sana, di Zara, perusahaan yang paling besar di Eropa, salah satu untuk Garmin. Saya bangga, saya suka kamu kerja, tapi nggak lebih dari 2 tahun. Balik belajar di Republik, segitu dia pulang ke Indonesia, dia bilang, aduh mama, welcome to your beautiful country. Jangan ngomong aduh mama, buat sesuatu untuk negara. Ini satu Pak, yang paling penting tadi Bapak ngomong ya Pak ya. Ini kebanyakan orang-orang ini kalau mau bikin negara Pak, kacau Pak. Polisinya kacau, keuangannya kacau, itu bukan 2, ada 36 Pak kita ini. Kacau-kacau dan semua yang mau dibongkar habis Pak. Kenapa pusing-pusing? Tidak ada Tuhan Pak. Saya sebenarnya kenapa pusing-pusing apa? Udah aja, kamu punya bagaimana buat kue lapis, buat the best kue lapis. Jadi enak. Akhirnya kita buat kue lapis. Kalau begitu, aduh nggak bisa capek. Karena sudah berapa banyak 2 demen sama 330 bisa lagi. Luar biasa. Insya Allah kita keluarga pemimpin seperti ini Bu, Pak Imam. Mudah-mudahan negara kita recovery terus. Amin. Makasih Bu. Sedikit Bunda Dewi. Silakan. Kita semua kan punya otak, ya kecuali kita bobo, nggak bangun lagi. Ya, otak kita bisa berfungsi. Dari 4 kebutuhan otak ini, jika ada satu yang tidak terpenuhi, maka perilakunya menyimpang ke kiri dan ke kanan yang tidak terkontrol. Nah ini yang perlu diwaspadai, dan pembangunan untuk karakter untuk setiap anak-anak di sekolah itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, lagi kita kasih deh waktunya. Mohon maaf ya, karena ini supaya kita sharing, bukan kita lebih hebat, kita sharing. Alhamdulillah Bu Dewi Motik ini adalah picu saya. Saya waktu itu 80-90 beliau sudah jadi pengusaha hebat dan jadi pemimpin yang hebat. Alhamdulillah sepertiga dunia itu sudah saya terbang semua, tidak menggunakan duit negara, duitnya pribadi UMKM. Salah satu seperti Mbak Santi sering saya katakan bahwa kita sebagai pemimpin buktikan dari 100 rupiah pun kita bayar sendiri. Jadi kalau kita pergi sama pejabat pegawai negeri di Jepang, di Turki, saya bayarin. Kalau cuma 30 orang saya bayarin. Aku cuma pengen nanya satu, bagaimana ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai leader untuk anak-anaknya bersikap, kemudian apa yang harus kita buat untuk menjadi dream team untuk generasi kelima gitu, untuk menciptakan pemikiran seperti Pak Anwar tadi. Hanya ini saja. Terima kasih. Selamat siang. Memang berat tugas sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja, tidak mudah. Satu sisi kita dihadapkan dengan pekerjaan yang harus sesuai target, tetapi satu sisi juga adalah keluarga. Kalau saya, keluarga adalah prioritas utama. Pekerjaan kita bisa tampilkan sehari 2 hari, kalau memang keluarga sangat dibutuhkan. Anak saya program semua 3 orang. Yang pertama alhamdulillah sudah selesai jadi dokter, yang kedua juga alhamdulillah sudah selesai S1 di Jerman dan sekarang mengambil S2, dan yang ketiga masih SMP. Saya masih menyempatkan untuk mengajari anak saya, walaupun saya sibuknya minta ampun, karena saya tidak hanya bekerja tetapi juga saya di organisasi banyak. Walaupun anak saya di Jerman, komunikasi itu tetap kita jalankan. Jadi saya menganggap anak saya itu adalah sebagai teman, sebagai ibu, juga sebagai sahabat. Sehingga tidak ada yang kita tutupi dengan anak-anak. Anak-anak bisa curhat apapun
apapun terhadap mereka. Walaupun misalnya curhat seperti lagi nasir cowok dan sebagainya, karena saya kebetulan cewek semua, nasir cowok apa, nah kita beri nasihat itu. Jadi kita berusaha memberikan waktu untuk anak, dan memang setiap anak itu beda gaya, beda anak beda gaya, 3 anak beda-beda gayanya. Anak yang satu biasa, anak yang kedua aman sangat pemberani, anak ketiga pemalu, dan kita hargai dengan bakatnya begitu dan sikapnya begitu. Tetapi kita tetap jaga komunikasi. Kita tunjukkan kita sayang mereka, kita tunjukkan bahwa kita ada.